Orang harus paham ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warganet yang berbahagia, kita bersyukur hidup di Indonesia sebagai negara yang merdeka, sebagai tanah air kita. Mari cintai tanah air kita ini agar kita bisa melaksanakan perintah Allah dengan sebaik-baiknya. Dengan tingkat kepuasan yang akan sampai 82,2%, banyak yang meyakini, analis politik satu suara mengatakan bahwa Jokowi adalah Kingmaker 2024. Survei Indometer, Jokowi tak ingin legasinya dirusak oleh sosok yang tidak dapat dipercayai. Hasil riset lembaga survei Indometer menunjukkan kepuasan publik terhadap kinerja pemerintahan Presiden Joko Widodo mencapai 81,4%, dengan 9,6% diantaranya menyatakan sangat puas. Di tengah tingginya tingkat kepuasan publik yang menembus 81,4%, Jokowi menjadi faktor penentu dalam Pilpres 2024. Tetap tingginya tingkat kepuasan publik, bahkan mencapai rekor tertinggi di atas 80%, merupakan fenomena yang baru terjadi pada masa Jokowi. Pada pemerintahan sebelumnya, ketika masa jabatan 2 periode akan berakhir, hanya separuh yang merasa puas. Berbeda dengan para pendahulunya, Jokowi tidak bersikap diam dan berpangku tangan dalam kontestasi untuk memilih pemimpin nasional berikutnya. Jokowi mendorong sejumlah tokoh untuk maju, baik sebagai calon presiden maupun calon wakil presiden. Jokowi tidak ingin legasi pembangunan yang telah diletakkannya dirusak oleh sosok yang tidak dapat dipercayainya, bahwa para bakal calon presiden maupun bakal calon wakil presiden yang ingin berlaga pun harus memperhitungkan faktor Jokowi. Tingginya tingkat kepuasan publik terhadap Jokowi menjadi tantangan tersendiri ketika ingin menawarkan program kepada publik. Dalam survei tersebut, hanya 17,8% yang merasa tidak puas dengan kinerja Jokowi, dan diantaranya sebesar 1,0% yang menyatakan tidak puas sama sekali. Sisanya menjawab tidak tahu, tidak jawab sebanyak 0,8%. Survei Indometer dilakukan pada 5-10 Juni tahun 2023 terhadap 1.200 responden di seluruh provinsi di Indonesia yang dipilih secara acak bertingkat survei multi-stage random sampling. Margin of error survei sebesar kurang lebih 2,98% dan pada tingkat kepercayaan 95%. Surya Paloh akhirnya bertekuk lutut kepada Jokowi. Sepertinya sedang minta ampunan ya. Bahwasanya pikiran, gerakan perubahan yang juga sejalan dengan apa yang pernah dikonstatir oleh Presiden Jokowi untuk melaksanakan revolusi mental adalah sebenarnya identik dengan misi gerakan perubahan kita. Senafas, sebangun, sejalan ketika pada tahun 2014 pemilu, dengan seluruh kekuatan dan harapan energi yang kita miliki, kita dukung yang namanya Presiden Jokowi kala itu sebagai calon presiden untuk menjadi presiden di negeri ini, saudaraku. Sayang, 1000 kali sayang, harapan belum menjadi kenyataan. Ya, semuanya yang belum maksimal dimaksimalkan. Terima kasih, Bapak. Nah, jujur saya menunggu tidak optimalnya di sisi mana. Materinya tidak bagus, atau mungkin metode pelaksanaan revolusi mentalnya tidak bagus. Ternyata saya tidak mendapatkan apapun dari Pak Surya Paloh. Lalu kalaupun dia merasa bagian dari partai koalisi pendukung pemerintah sampai 2024, kalau ini merupakan masukan kritik dari Partai Nasdem, mengapa tidak dilakukan langsung kepada Presiden Jokowi? Mengapa harus dijadikan komoditas untuk semacam kampanye disampaikan di ruang publik? Artinya politisasi kritik ini bagi saya tidak elok, apalagi dilakukan oleh salah satu petinggi partai koalisi pendukung pemerintah. Ya, perang psikologis sedang terjadi antara Ketua Umum Nasdem Surya Paloh dengan Presiden Joko Widodo. Isu sensitif yang dilontarkan oleh Surya Paloh berkaitan dengan narasi revolusi mental yang belum tuntas dikerjakan oleh Jokowi harus dibayar mahal. Ya, sontak saja isu tersebut ditanggapi sangat serius oleh Jokowi. Bukan hanya tanggapan, namun Jokowi membalasnya dengan tindakan politik yang sangat merugikan Nasdem. Posisi Kementerian Jatah Nasdem digeser
dan diberikan untuk Ketua Umum Projo Budi Ari. Perang urat syaraf Jokowi dan Surya Paloh semakin frontal. Presiden Jokowi menanggapi kritikan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh dengan santai dengan menyebut bila revolusi mental belum menjadi kenyataan. Justru Jokowi berani mengatakan akan memaksimalkan semua yang belum maksimal. Ya, semuanya yang belum maksimal dimaksimalkan, kata Jokowi di Istana Negara Jakarta. Pokok kritikan Paloh itu disampaikan saat pidato dalam apel siaga perubahan Partai Nasdem di Gelora Bung Karno, Jakarta, berkaitan erat dengan gagasan ide besar untuk melakukan perubahan mendasar bagi bangsa dan Indonesia. Surya Paloh awalnya tertarik dengan konsep dan gagasan Jokowi. Ia mengatakan partainya pada Pilpres 2014 mendukung Jokowi karena punya konsep dan gagasan mengenai gerakan perubahan termasuk konsep revolusi mental. Posisi politik Nasdem yang berseberangan sampai Surya Paloh berani mengkritik pedas hingga saat ini revolusi mental tersebut belum bisa menjadi kenyataan. Surya Paloh menyatakan kekecewaan dalam perkataan itu menyudutkan Jokowi. Menurut Surya Paloh saat ini revolusi masih jauh dari kenyataan dan bagi Surya Paloh menyayangkan 1000 kali sayang harapan revolusi mental itu belum akan menjadi kenyataan. Aksi balas kritik pedas Surya Paloh kepada Jokowi berkaitan dengan kegagalan pelaksanaan revolusi mental dengan tindakan mengejutkan, yakni Presiden Joko Widodo resmi melantik menteri yang menjadi jatah Nasdem pada Senin 17 Juli. Tentunya sangat menyakitkan karena salah satu yang dilantik adalah Menkom Info Budi Ari Setiadi adalah kementerian jatahnya Nasdem yang sebelumnya diisi oleh kader Nasdem Johnny G. Plate. Menkom Info asal partai Nasdem itu harus turun tahta karena terjerat dengan kasus korupsi pengadaan menara pemancar atau BTS 4G Baktikom Info. Yang bikin kesal Nasdem karena Budi Ari bukan merupakan politikus Nasdem. Jatah Nasdem didepak dan digantikan oleh ketua relawan Jokowi atau Projo. Posisi Nasdem di kabinet kerja Jokowi pun semakin goyah. Dengan dilantiknya Budi sebagai Menkom Info, kursi menteri Nasdem di kabinet Jokowi pun berkurang. Nasdem saat ini menyisakan 2 menteri saja ya, yaitu Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo dan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar. Yassin Limpo sendiri saat ini juga sedang dibidik oleh pihak yang berwenang berkaitan dengan dugaan korupsi di Kementerian Pertanian yang dipimpinnya. Perlawanan politik Jokowi membuat halusinasi Surya Paloh kambuh. Nasdem pun mendekati kehancuran. Bargaining politik di pemerintahan dibuat berantakan dan Jokowi kalau mau bisa membebaskan Nasdem dengan mengusir 2 menteri yang tersisa. Kekalutan dan ketakutan Nasdem akan ambruk dan posisi Surya Paloh tersandra oleh banyaknya kasus kadernya yang menyebabkan Ketua Umum Nasdem itu berpikir untuk melakukan bargaining politik dengan Jokowi. Nasdem menghitung ulang dampak tindakan kurang ajarnya kepada Jokowi. Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh telah berjumpa alias bertatap muka dengan Presiden Jokowi adalah simbol kekalahan Surya Paloh kepada Jokowi. Istana Kepresidenan menjadi saksi bagaimana Surya Paloh harus merendah dan bertekuk lutut kepada Jokowi. Surya Paloh dan Jokowi bertemu secara tertutup di Istana Presiden. Tak bisa dipungkiri jika Surya Paloh melakukan pertemuan dengan Jokowi berkaitan dengan berkurangnya jatah menteri pasca pos Kementerian Komunikasi dan Informasi dijabat bukan oleh kader Nasdem, tetapi oleh ketua relawan Jokowi atau Projo. Bolehlah berbohong atau sekedar menghibur diri bahwa pertemuan elit partai tersebut tidak ada hubungan dengan jatah menteri Nasdem yang tergusur. Ketua DPP Nasdem Effendi Hoida atau Gus Coy juga boleh menghibur dirinya dan menolak segala tuduhan negatif kalau Surya Paloh bernegosiasi ulang berkaitan pos kementerian yang digusur. Effendi mencoba mengalihkan pembicaraan dengan mengatakan penggantian orang di kabinet itu menjadi hak prerogatif Jokowi. Nasdem adalah partai pembangkang. Apa yang mereka dapatkan tidak pernah mereka syukuri. Sebagai partai koalisi yang tidak minta apa-apa, kebaikan hati Jokowi seharusnya membuat hati mereka luluh. Tapi apa yang terjadi sekarang ini? Nasdem bermain genit. Nasdem berpelukan erat dengan PKS, partai agamis yang mendukung Anies Baswedan saat pilkada
Pilkada DKI Jakarta dan diam tidak bereaksi saat isu SARA digulirkan oleh pendukung Anies. PKS adalah partai yang begitu berlawanan dengan Joko Widodo. Siapa yang menjadi pelopor tagar 2019 ganti presiden? Ya PKS. Mardhani Alisera adalah salah satu buzzer yang memainkan tagar itu dengan sangat semangat di Twitter. Bahkan dengan goyangan mulutnya yang terlihat menggebu-gebu dengan kedipan mata yang juga begitu melambai, dia adalah endorser kelas berat tagar tersebut. Nggak menyangka aja, kok bisa-bisanya Nasdem bisa memeluk PKS yang diisi oleh orang-orang seperti Mardhani Alisera, mantan Menkominfo Tien Fatul Sembiring yang pernah heboh di Twitter. Gerakan politik Paloh ini bisa diinterpretasikan dengan begitu emosional. Tapi kalau mau ditelisik lebih jauh lagi, buat saya, bargaining politik yang ditawarkan oleh Jokowi itu tidak enak. Dengan 3 jatah menteri, lu kira enak? Bisa balik modal? Ya kagak lah, sulit bu. Apalagi langsung jadi bawahan presiden. Ada resiko para menteri dari Nasdem dipecat. Kenapa? Sebab kriteria Jokowi mudah, produktif, dan bangun bangsa ini. Sesederhana itu. Mau orang seperti Johnny G. Plate yang jago ngomong saat jadi tim kampanye Jokowi pun kalau nggak becus jadi pecat. Nasdem nggak tertarik sebetulnya dengan jatah 3 menteri. Kalau bisa, jatah yang diberikan adalah jatah proyek. Nah, itu baru boleh deh. Tapi sekali lagi, proyek besar-besaran itu tidak dikerjakan oleh menteri yang berasal dari Nasdem. Ya, perang psikologis sedang terjadi antara Ketua Umum Nasdem Surya Paloh dengan Presiden Joko Widodo. Isu sensitif yang dilontarkan oleh Surya Paloh berkaitan dengan narasi revolusi mental yang belum tuntas dikerjakan oleh Jokowi harus dibayar mahal. Ya, sontak saja isu tersebut ditanggapi sangat serius oleh Jokowi. Bukan hanya tanggapan, namun Jokowi membalasnya dengan tindakan politik yang sangat merugikan Nasdem. Posisi kementerian jatah Nasdem digeser dan diberikan untuk Ketua Umum Projo Budi Ari. Perang urat syaraf Jokowi dan Surya Paloh semakin frontal. Presiden Jokowi menanggapi kritikan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh dengan santai dengan menyebut bila revolusi mental belum menjadi kenyataan. Justru Jokowi berani mengatakan akan memaksimalkan semua yang belum maksimal. Ya, semuanya yang belum maksimal dimaksimalkan, kata Jokowi di Istana Negara Jakarta. Pokok kritikan Paloh itu disampaikan saat pidato dalam apel siaga perubahan Partai Nasdem di Gelora Bung Karno, Jakarta, berkaitan erat dengan gagasan ide besar untuk melakukan perubahan mendasar bagi bangsa dan Indonesia. Semoga Allah senantiasa menuntun kita di jalan yang diridhoinya. Aku qouli hadza, astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.